96,5 Hive FM. Tune in up, stay Hive. Halo Sobat Hive, selamat malam. Baik lagi bareng aku Abil di 86,5 Hive FM, tempatnya obrolan gak pakai labil. Oke, spesial buat kamu nih yang malam ini lagi pengen ditemenin. Entah itu yang lagi fokus ngejar deadline, yang lagi asik sendiri di jalan, atau mungkin kamu yang cuman pengen dengerin suara manusia biar gak sepi-sepi banget pas lagi rebahan. Welcome back, bareng aku Abil di sini. Kita bakal isi waktu kamu dalam program Learning Journal. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, aku punya satu lagu yang bikin jadi mood booster banget nih buat kamu. Katanya sih, lagu ini tuh buat mereka yang sudah nemuin sosok yang paling spesial, yang gak ada duanya dan bikin hari-hari tuh jadi lebih berwarna. Asik. Langsung aja, ini dia untuk kamu yang cuman punya satu di hati. Satu-satunya dari Hivi. Check it out. Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri. Mengapa, oh mengapa banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. Dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya di antara yang pernah singgah di relung jiwa. Dan takkan bentar lagi ada manusia lainnya. Sudah cukup satu, hanya kamu lah satu-satunya. Kamu bilang kamu berubah, Dulu kurus sekarang gajah. aku bilang semua manusia berubah. Oh, mengapa, oh mengapa banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. Dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya di antara yang pernah singgah di relung jiwa. Dan takkan bentar lagi ada manusia lainnya. Sudah cukup satu, hanya kamu lah satu-satunya. Manusia diciptakan berpasang-pasangan Untuk saling mencinta, untuk saling percaya. Gimana? Masih senyum-senyum sendiri nih dengerin Hivi tadi? Emang bener ya, kalau udah nemuin satu-satunya tuh fokus kita gak bakal lari kemana-mana. Nah, di Learning Journal kali ini, aku tuh bakal ngasih tahu ke Sobat Hive tentang pentingnya manajemen radio. Jadi, manajemen radio itu adalah sebuah proses pengelola seluruh kegiatan penyiaran, mulai dari sumber daya manusia, program siaran, hingga sarana pendukung supaya tujuan siaran bisa tercapai dengan baik. Nah, dalam manajemen radio ada 4 fungsi utama. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu menentukan konsep dan arah siaran. Misalnya nih, apakah radio itu ingin fokus ke musik,
berita atau hiburan. Yang kedua itu pengorganisasian. Nah, di tahap ini tugas dibagi dengan jelas, mulai dari penyiar, produser, hingga ke tim kreatif. Yang ketiga itu adalah pelaksanaan, yaitu dijalankan siaran sesuai rencana. Disinilah penyiar bereaksi, menyapa, mendengar, dan menyampaikan program. Dan yang terakhir itu pengawasan, yaitu evaluasi. Jadi apakah siaran sudah sesuai rencana, apa yang perlu diperbaiki? Nah, semua itu tuh dianalisis agar kualitas siaran tuh semakin baik. Nah, Sobat Hive, selain manajemen, radio juga butuh yang namanya pemasaran loh. Kenapa sih? Karena radio itu bukan hanya media hiburan, tapi juga bisnis yang harus bisa menarik pendengar dan pengiklan. Nah, dalam pemasaran radio itu ada yang disebut promotional mix, yaitu strategi promosi seperti iklan, penjualan langsung, promosi khusus, hubungan masyarakat hingga ke event atau acara. Contohnya nih, radio itu bisa membuat event konser kecil, lomba atau siaran langsung di tempat umum untuk mendekatkan diri dengan pendengar. Selain itu, di era digital seperti sekarang, strategi pemasaran juga harus berkembang. Radio itu harus aktif di media sosial, membuat konten interaktif dan menjalin komunikasi langsung dengan pendengar. Tujuannya apa sih sobat? Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan jumlah pendengar, membangun citra radio, serta menarik pengiklan. Namun, tentu saja ada tantangan yang dihadapi radio saat ini. Mulai dari persaingan dengan media digital seperti podcast dan streaming, hingga perubahan kebiasaan pendengar yang semakin tersebar. Belum lagi radio itu hanya mengandalkan audio tanpa visual. Jadi, kreativitas jadi kunci utama agar tetap menarik. Terakhir, kita juga kenal berbagai jenis iklan di radio. Ada spot iklan yang sudah direkam, lalu ada live read yang dibacakan langsung oleh penyiar, dan ad-libs yang disampaikan secara spontan saat siaran. Nah, semua itu menjadi bagian penting dalam mendukung pemasukan radio. Jadi sobat, sekarang kita tahu kan bahwa di balik siaran yang kita dengarkan setiap hari, ada proses panjang yang melibatkan manajemen yang rapih dan strategi pemasaran yang kreatif. Nah sobat, hanya itu informasi yang bisa aku sampaikan ke sobat-sobat semua. Semoga informasi ini tuh bisa menambahkan wawasan sobat tentang dunia radio ya. Aku Abil pamit undur diri dari 86,5 Hive FM. Makasih udah dengerin. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Stay smart, stay cool, and stay Hive. Cabut dulu ya. Dah. Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja.